Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Rahmadani Siregar dari kelas Asuransi Syariah 1B, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, tahun ajaran 2021-2022. Adanya saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Wahdatul Ulum, yaitu menjawab beberapa soal. Soal pertama, jelaskan apa itu mata kuliah Wahdatul Ulum. Wahdatul Ulum atau Wahdat al-Ulum secara etimologi berasal dari kata wahdat, artinya kesatuan. Secara manifestasi, ilmu itu banyak, tetapi secara hakiki, ilmu itu hanya satu. Dan ulum artinya ilmu-ilmu, bentuk jamak dari kata ilmu. Maka, jika diartikan, Wahdatul Ulum adalah kesatuan ilmu-ilmu. Soal kedua, jelaskan apa tujuan Wahdatul Ulum dan apa manfaat mempelajari. Tujuan Wahdatul Ulum ialah untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul di tengah-tengah kehidupan dengan bijaksana. Manfaat mempelajari Wahdatul Ulum yaitu untuk merelasikan beberapa dikotomi sehingga integrasi ilmu akan melahirkan sebuah karya atau orang yang disebut dengan ulul albab, yaitu orang yang berilmu, berguna, memberikan kontribusi dalam kehidupan berbangsa, dalam kemanusiaan, dan dalam panggung peradaban dunia. Soal ketiga, apakah yang dimaksud dengan islamisasi ilmu dan mengapa ia penting? Menurut Dr. Adian Huseini, bahwa islamisasi ilmu itu ialah bagaimana menghilangkan diwesternisasi atau proses pembaratan, pengambil alihan atau peniruan budaya barat. Kolonialisme atau penjajahan ilmu, di mana keilmuan barat itu umumnya bersifat kolonialisme sehingga menyebabkan ketergantungan yang berakhir dengan kesengsaraan. Islamisasi bukan hanya menempelkan, menambahi, dan menyisipkan kata Bismillahirrahmanirrahim di setiap awalnya saja, tetapi mengubah pemahaman yang bertentangan dengan pemahaman yang sebagaimana Islam memandang dan menilainya dengan benar, sehingga menghasilkan pemahaman yang benar. Menurut Direktur Utama INSIS, Dr. Hamid Fahmi Zakarshi, islamisasi ilmu adalah suatu proses menuju bentuk asal atau fitrahnya, sehingga darinya akan keluar produk, konsep, dan ilmu yang benar. Pentingnya islamisasi ilmu menurut Dr. Hamid Fahmi Zakarshi yang dikutip dari Al-Attas, bahwa jika prinsip-prinsip dan metode-metode dasar ilmu-ilmu tidak dapat ditundukkan oleh suatu bentuk formula yang mengislamkan, sedangkan semua itu membahayakan, maka sebagaimana asalnya, semua itu akan terus berbahaya terhadap kesejahteraan masyarakat Islam. Beberapa ilmu yang tersebar di masyarakat belum islami, sehingga nanti tidak akan nyambung dengan beberapa ilmu yang sudah Islam. Contohnya, teori Charles Darwin dalam ilmu ekonomi, yaitu sumber manusia berasal dari satu sel, berekor yang berakhir dalam bentuk kera menjadi manusia seperti sekarang, berbeda dengan teori dalam agama, yaitu manusia sejak pertama muncul mempunyai peradaban tinggi karena diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sumber ilmu dalam Islam mencangkup 4 hal, yaitu 1. Informasi yang benar, yang kedua akal yang sehat, yang ketiga al-hawas atau panca indera, yang kelima, dan yang terakhir adalah hati yang sehat atau nurani. Dan soal yang terakhir, jabarkan secara singkat epistemologi ilmu dalam Islam. Epistemologi berasal dari kata Yunani, yaitu episteme yang artinya pengetahuan dan logos berarti ilmu. Kajian, teori, dan pembahasan. Berarti epistemologi adalah salah satu cabang yang membahas suatu hakikat, makna, kandungan, sumber, dan proses ilmu. Bila diartikan juga sebagai pembahasan tentang ilmu pengetahuan. Konsep epistemologi Islam biasanya dikaitkan dengan masalah filsafat, di mana ia menjadi aspek penting dalam pembahasan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, konsep epistemologi menurut perspektif Islam memainkan peran penting dalam masyarakat, yang mana epistemologi merupakan pandangan hidup yang mencangkup kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat.
Fungsi dari epistemologi tersendiri ialah agar tidak mendatangkan kekacauan dalam kehidupan, bahkan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala.